Arus AC atau kepanjangan dari alternating current adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih yang dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground. Arus AC biasanya digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar 220 volt 50 Hz. Ini adalah tegangan standar untuk Indonesia. Resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian bolak-balik yang mengandung elemen induktor dan kapasitor. Resonansi adalah proses bergetarnya suatu benda dikarenakan ada benda lain yang bergetar. Hal ini terjadi karena suatu benda bergetar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi benda yang terpengaruhi. Rangkaian resonansi paralel resistor, induktor, dan kapasitor terjadi tiga kondisi, yaitu yang pertama, kondisi di mana reaktansi Xc lebih dari XL, arus cabang IBL lebih dari IBC, rangkaian akan bersifat induktif. Ketika resistansi XL sama dengan Xc, arus cabang IBL sama dengan arus IBC, beban pada rangkaian bersifat resistif atau menghambat. Ketika resistansi XL lebih dari Xc, arus cabang IBC lebih dari IBL, rangkaian akan bersifat kapasitif. Resonansi pada rangkaian AC, alternating current, merupakan keadaan di mana reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif memiliki nilai yang sama. Dalam kurung, XL sama dengan Xc. Reaktansi induktif akan meningkat seiring meningkatnya frekuensi, sedangkan reaktansi kapasitif justru sebaliknya akan menurun jika frekuensi meningkat. Jadi akan ada satu nilai frekuensi di mana keadaan kedua reaktansi tersebut bernilai sama. Kombinasi rangkaian induktor dan kapasitor yang dapat menghasilkan keadaan resonansi lainnya adalah dengan merangkai induktor dan kapasitor secara paralel atau disebut sebagai tank circuit. Rangkaian paralel yang berisi resistor, induktor, dan kapasitor akan menghasilkan rangkaian resonansi paralel yang disebut dengan anti-resonansi. Ketika arus yang dihasilkan melalui kombinasi paralel dalam fasa dengan tegangan supply, pada resonansi akan ada arus sirkulasi besar antara induktor dan kapasitor karena energi osilasi, maka rangkaian paralel menghasilkan resonansi arus. Sebuah rangkaian resonansi paralel menyimpan energi rangkaian di medan magnet dari induktor dan medan listrik dari kapasitor. Energi ini terus-menerus dipindahkan bolak-balik antara induktor dan kapasitor yang menghasilkan arus nol dan energi ditarik dari supply. Hal ini karena sesuai nilai-nilai sesaat dari IL dan IC akan selalu sama dan berlawanan, dan karena arus yang ditarik dari supply adalah penjumlahan vektor dari dua arus ini dan arus yang mengalir di IR. Anti-resonansi pada satu rangkaian resonansi paralel yang hanya terdiri dari induktor L dan kapasitor C, jika ditambahkan resistor R secara seri pada salah satunya akan mengakibatkan bergesernya frekuensi resonansi. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Resonansi terjadi ketika SL sama dengan XC, bagian dari imajiner dari Y menjadi 0. XL sama dengan XC, di mana menjadi 2πfL sama dengan 1/2 πfC. Sehingga akan menghasilkan frekuensi resonansi
1/2pi akar dari LC Hertz, atau Omega sama dengan 1 per akar LC Radians. Sedangkan arus dalam rangkaian resonansi paralel, kita ingat bahwa arus total yang mengalir dalam rangkaian RLC paralel sama dengan jumlah vektor arus cabang individu. Dan untuk frekuensi tertentu dihitung sebagai berikut. Arus resonansi V per R, arus induktor V per XL, arus dari kapasitor V per XC, sehingga arus total sama dengan jumlah vektor dari arus resistor, induktor, dan kapasitor. Maka arus total sama dengan akar dari I kuadrat L tambah IL ditambah IC. Sekian dari presentasi saya hari ini.